ajaib. Kau tidak pernah meninggalkan kami dari yang Kau berikan Roh-Mu sendiri dari kami, sehingga kami bisa memanggil Kau Bapa. So we call you Father, kami panggil Kau Bapa, yang memelihara semua kehidupan kami, day by day, time by time. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu dalam nama Yesus. Berkati setiap hati, berkati jemaat-Mu ya Tuhan, biar kebenaran firman merubahkan kami semua. Biar kami menjadi semakin serupa dan segambar dengan penciptaan Sang Khalik Yesus Kristus itu sendiri. Dan orang melihat Kristus dalam diri kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya katakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Say hi buat kanan kirinya. Katakan senang melihat saudara kembali berada bersama-sama kita beribadah. Semalam saya bergumul dengan kedagingan saya. Jadi Band of Brother ini lagi semangat. Wah, satu hari kita berkumpul dan bagaimana kalau kita ambil puasa? Semua lagi semangat, lagi mau mengejar Tuhan. Oke. Mulai kapan? Malam ini juga. Waduh. langsung ekstrim. Berapa lama? 40 hari. Wah. Saya bilang 3 hari boleh. Amin. Tapi saya bersyukur bapak-bapak yang berada di Band of Brother, ya, mereka kelihatan sekali eager mengejar Tuhan, ya, ingin mengalami Tuhan lebih. Karena saya percaya tidak ada yang lebih baik yang bisa kita kejar selain Dia, Sang Pencipta kita. Hari pertama saya lewati dengan baik, agak pusing-pusing sedikit, karena langsung kan. Nah terus saya bilang waduh, saya langsung bilang di grup, waduh buat katakan, gua lapar. Yang lain tahan, langsung rapi di grup. Terus saya bilang ya udah setan. Sebenarnya dari 2 hari lalu, ini hari ketiga ya. Ya. Saya udah nggak enak gitu. Cuma joki godain gua. Godaannya sih tahan, cuma sering lupa gitu. Minum, makan gitu kan. Banyak lupa. Nah terus hari kedua, salahnya saya kan kebiasaan kalau pagi saya minum kopi gitu, tapi makan. Nah karena puasa saya nggak makan kan, tapi saya tetap minum kopi, langsung pusing kepala. Waduh, and a long day itu langsung membuat saya kayak apa ya, nggak enak gitu. Kayak kepala tuh kayak apa ya, nggak enak lah. Menjelang sore, apalagi kerja full AC dari pagi sampai malam dan capek juga memang. Buat saya, ada es kelapa? Sekali-sekali es kelapa. Nah terus maghrib beduk, wah pas dibuka. Agak tahan. Setengah 8, that's it. Saya bilang wah ini udah oyong, udah keringat dingin semua keluar. Kaos dalam saya udah basah lagi. Terus kepala sakit migrain. Saya bilang wah kalau gue besok gak khotbah sih gue sikat juga paling banter gue ke gereja begitu. Cuma masalahnya besok gue khotbah. Kopen nyentuh lagi di grup. Bagaimana Pastor Willy gitu? Aduh, Kopen. Pas kalau mikir, saya tahu nanti orang itu buat dia. Nah terus ya udahlah saya bilang saya buka. Saya pikir sudah selesai. Katanya sampai malam pikiran saya belum hilang. Saya bilang Tuhan tolong bantu saya biar saya istirahat supaya saya bisa sharing firman Tuhan. Saya langsung tidur. Bangun pagi migrainnya hilang. Jadi saya langsung bisa prepare. Saya berharap kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan hari ini bisa membuat kita semua berubah. Ya mungkin sering mendengar, ya saya tidak akan dalam mengajar siang hari ini. Tapi saya berdoa ada satu perspektif yang baru yang membuat kita bisa semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Saya lihat tadi ada Pastor Radit. Mana Pastor Radit? Haleluya. Saya kok merasa di dalam roh seperti jarak kita semakin dekat, bro.
tembok itu semakin runtuh gitu. Semakin. Welcome Pastor Adit dan Joey tadi saya lihat dan teman-teman. Saya senang sekali melihat. Kemarin minggu lalu ada Pastor jaga sih ya. Sekarang mungkin bisa kabar. Kita atur ya. Maksud saya, ya, bukan baru stok lama. Apa sih sampai lupa? Oh, mari kita langsung masuk aja firman Tuhan, bisa. Kayaknya kurang tinggi tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? 5 solas of the Reformation. Ya, jadi sambil menunggu. Pernah mendengar 5 solas? Sola Gracia, Sola Fide, sola apa lagi? Scriptura, Solus Christus, terus? Hah? Soli Deo Gloria. Ya, pernah dengar? 5 pilar reformasi yang didengungkan oleh para tokoh reformator, reformasi gereja. Yang kita pernah dengar, John Calvin, Martin Luther, ya, Wycliffe, and so on. Mereka orang-orang yang membawa perubahan. Ya, John Calvin mereka memprotes bahwa bukan lagi dengan hukum, tapi karena iman di dalam Tuhan orang diselamatkan. Nah, akhirnya dari para tokoh ini mereka mendapatkan satu persatu message dari Tuhan yang akhirnya dikumpulkan oleh para yang kita sebut para teolog pada saat itu, yang akhirnya disimpulkan menjadi 5 solas. 5 solas, solas gracia, sola gracia, sola scriptura, sola fide, solus Christus, soli Deo. Ya. Apa? Next. Kira-kira begitu. Next. Ya. Sola gratia, saved by grace alone. Sola fide, through faith alone. Solus Christus, in Christ alone. Sola scriptura, according to the scripture alone. Soli Deo Gloria, for the glory of God alone. Yang ini yang disebut dengan 5 pilar reformasi bagi keimanan Kristen pada saat ini. Kenapa? Karena pada waktu itu di abad yang ke-15, seperti yang Pastor Chris pernah cerita, bahwa kebenaran ini hanya milik bagi kalangan tertentu. Hanya milik bagi kaum padri, yang disebut dengan kaum padri, bahwa cuma mereka yang bisa buka firman Tuhan. Orang umum, orang awam nggak bisa, karena mungkin takut najis kan. Jadi akhirnya kalau orang ingin mendengar firman Tuhan, mereka harus datang kepada hamba Tuhan, mereka harus datang kepada imam, mereka harus datang kepada priest, kepada pendeta. Kira-kira begitu. Nah, sampai akhirnya gereja mengalami masa kegelapan, zaman kegelapan. Ya, sampai Pastor Chris bilang orang itu memberi itu sampai harus kedengaran bunyinya. Wah, kalau bunyinya kenceng, ini logamnya berat, berarti kira-kira emas lah gitu. Tapi kalau kerincing, nah, berarti agak ringan, ya berarti persembahannya dikit. Lalu diperjualbelikan surat keselamatan. Jadi hanya orang yang kaya yang bisa membeli surat keselamatan. Betul kan? Kalau orang nggak punya duit nggak bisa beli surat keselamatan. Dia datang ke kaum padri, ke imam, dia bayar, dikasih surat keselamatan. Wah, kamu selamat. Haleluya. Jadi akhirnya dengan kejadian demi kejadian pada masa itu di abad ke-15 muncul hamba-hamba Tuhan yang tadi saya sebutkan, ya, seperti John Calvin, Martin Luther, dan lain-lain. Mereka mulai mendeklarasikan kebenaran firman dengan sungguh. Ada yang disebut, oh ini orang doyan protes, jadi disebut kaum Protestan, ya kan? Dan lain-lain. Dan akhirnya mereka disebut pemberontak, pembangkang, sampai dikejar. Kenapa? Karena waktu itu gereja ditunggangi oleh kerajaan Romawi. Dipakai karena orang lebih mendengar gereja dibanding pemerintah pada saat itu. Itulah politik, ya. Dan akhirnya kebenaran firman Tuhan tetap tidak bisa dibungkuk, ditahan, dan akhirnya memang firman itu semakin waktu demi waktu semakin terbuka bagi semua orang, dan itu memerdekakan orang sampai hari ini. Dan oleh para teolog disimpulkan, ya,
dari satu demi satu hamba Tuhan ini disimpulkan menjadi 5 solas. Ya kan? Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Sola Scriptura, Soli Deo Gloria. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya tidak akan bahas semuanya karena tidak cukup. Yang akan saya bahas adalah next tentang satu-satu ya. Berarti ada sekitar 5 minggu lah nanti. Satu-satu. Yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang grace. Sola Gratia. Ada yang namanya grace? Apa itu grace? Ya, next. Nah, kelihatan nggak? Kalau dalam bahasa Latinnya itu bacanya gimana? Charis, charis, ya, kira-kira gitu. Artinya graciousness of manner or act, ya, yang abstrak or konkret, literal, figuratif or spiritual, especially the divine influence upon the heart. Terus dia bilang, and its reflection in the life, including gratitude, acceptable, benefit, favor, gift, ya, grace, joy, liberality, pleasure. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya lebih dikenal dengan kata anugerah, ya, atau kasih karunia. Ya, kalau kita sering baca di Alkitab dengan anugerah Tuhan, demi kasih karunia Tuhan. Nah, itu maksudnya adalah the grace of God, ya, anugerah Allah. Nah, apa sih anugerah Allah? Next. Sebelum saya masuk di Yesaya 64 ayat 6 dibilang, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Katakan kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pada saat itu orang berpikir bahwa hukum Taurat is the only one hukum yang membuat orang merasa layak di hadapan Tuhan. Lalu pemberian Kristus mati buat kita. Padahal orang sudah mengerti tentang Kristus, orang sudah mengenal tentang Kristus, tapi mereka tetap di dalam bawah sadar mereka merasa mereka harus melakukan satu hukum. Halo? Sampai sekarang. Oh, kalau nggak berdoa, gue pagi hari biasanya gue saat teduh. Kalau nggak berdoa kayaknya nggak afdol. Ada yang hilang, merasa nggak enak, merasa nggak nyaman. Gue nggak berdoa ngerasa tertuduh. Betul gak? Halo? Jadi kita dibenarkan karena kita sudah berdoa. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh berdoa atau tidak perlu berdoa, hati-hati. Tetapi sikap hatinya yang harus diperbaiki. Bagaimana kita hidup di depan Tuhan dengan satu sikap yang benar, bahwa cuma Tuhanlah yang membenarkan kita, bukan kita punya perbuatan. Halo? Wah, Pak Pendeta gak berdoa, Pak gak berpuasa nih. Baru masuk hari ketiga, udah letter. Makanya saya bilang tadi di grup kemarin kan, hati-hati ya. Semua, ini hukumnya gak wajib, ini sunnah. Yang mau puasa-puasa. Tapi maksudnya apa? Kita mau melatih diri kita beribadah, Paulus katakan. Melatih diri kita beribadah apa? Supaya kita punya inner being, manusia rohani kita, itu mulai muncul dan menjadi dominan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan letter luck kegiatannya. Halo? Sekali lagi saya katakan, bukan letter luck kegiatannya, tetapi bagaimana sikap hati kita di depan Tuhan muncul. Karena itu yang dianggap Tuhan, bukan perbuatan. Perbuatan lahir karena sikap hati kita. Sekali lagi saya bilang, perbuatan kita lahir karena sikap hati kita, bukan kebiasaan. Bukan karena aturan, tapi karena sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan mengindahkan. Makanya Habel waktu dia mempersembahkan korban bakaran, dia memberikan yang terbaik ya. Beberapa waktu kita pernah bahas, the finest dia bilang. Sama-sama kain mempersembahkan juga kan. Terjemahan bahasa Indonesia-nya kurang lengkap. Makanya kita cuma nangkep. Dulu saya mikir, kenapa kain diterima, kenapa Habel nggak diterima? Sama-sama mempersembahkan. Betul kan? Tapi waktu kita masuk dalam referensi yang lain, terjemahannya dibilang Habel memberikan yang terbaik.
bukan hanya sekedar memberikan. Kain mungkin dia tahu, wah gue baru panen nih, gue kasih buat Tuhan nih. Betul kan? Gue baru gajian nih, gue kasih buat Tuhan. Halo? Tapi Allah, dia melihat hati. Itu makanya Habel dihargai di hadapan Tuhan. Dia bilang rewardnya muncul dari Tuhan. Tapi Kain cemburu. Dia sikat Habel, mati. Amin. Itu setinggal next. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan ya buka holy gadgetnya ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan, kalau katakan bukan, karena perbuatan baik. Tapi apa dia bilang? Yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu makanya kenapa ada istilah lahir baru. Muncul dari ini ayat. Setiap orang yang ingin mendekat kepada Tuhan harus muncul. Dari kecil saya udah Kristen. Saya diajak babi saya ke gereja, ikut sekolah minggu. Mulai dari sekolah minggu sampai lagi tuh. Remaja, pemuda, ya kan? Sama lagi saya nggak tahu. Kayak kita kuliah, banyak banget. Tetapi saya tidak pernah kenal secara pribadi. Kenapa? Karena hanya sekedar tradisi, hanya sekedar kebiasaan, hanya sekedar buku. Sampai satu titik saya mengalami apa yang disebut ini kelahiran kembali pada waktu itu. Ayat 6. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh apa? Anugerah, kasih karunia. Katakan kasih karunia. Berhak apa dia? Menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah dalam bahasa Inggris kan next, dia bilang ini keren banget. But when the goodness and kindness of God our Savior and His love for mankind appeared, in human form as the man Jesus Christ, He saved us, not because of any works of righteousness that we have done, but because of His own compassion and mercy, by the cleansing of the new birth. Artinya spiritual transformation, ya, regeneration, kita punya kerohanian, manusia rohani kita itu dimunculkan kembali. Kenapa? Karena dosa berkuasa atas kita sebelumnya, bukan manusia rohaninya. And renewing by the Holy Spirit, whom He poured out richly upon us through Jesus Christ our Savior, so that we would be justified, by His grace. Katakan grace. Karena anugerah. Tuhan Yesus telepon. And that we would be, dia bilang apa? Acknowledged as acceptable to Him. Jadi karena anugerah ini, kita di-recognize di hadapan Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita berdoa, bukan karena kita berpuasa, bukan karena kita sudah dibaptis. Tapi karena anugerah. Hati-hati, nanti saya akan jelaskan hubungannya dengan iman. Dia bilang apa? Made heirs of eternal life, actually experiencing it according to our hope, His warranty. Dijamin karena anugerah, bukan karena tindakan kita. Bayar perpuluhan, dibaptis, apalagi charity ini, charity itulah, whatever. Diakonia ini, diakonia, saya nggak bilang nggak perlu. Tapi kalau mindset kita berpikir kita diselamatkan, kita dibenarkan karena itu, hati-hati kita terjebak. Ini dimakan bebeknya. Next. Roma 3. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan, katakan sama-sama, di hadapan Allah, oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, apa itu? Kalau tidak ada hukum, ada pelanggaran nggak? Bebas, nggak ada hukum.
Saya ingat pernah waktu itu ada hosting, saya punya prinsipal orang Korea. Waktu dia datang ke Jakarta, oke saya hosting lah. Selama di Jakarta saya nganter-nganter di mana whatever lah ya, ke hotel, makan. Cuma dia agak shock di Jakarta, trafficnya. Terus dia bilang, wah gila, kacau banget di Jakarta. Saya bilang, ya aturannya apa? Saya bilang, aturannya cuma satu, nggak ada aturan. Yang penting jangan tabrak orang. Kalau tabrak orang, kita urusan sama polisi. Masalahnya, justru karena kita mengenal hukum itu, kita berusaha membuat diri kita baik. Sabar ya, sebentar ya. Saya nanti masuk di dalam. Waktu kita mengenal hukum, kita mengenal itu pelanggaran, kita mengenal itu dosa. Betul? Kita berusaha membuat. Jadi akhirnya mulai muncul antara gelap dan terang, benar dan salah, baik dan tidak baik. Kalau sebelum itu belum ada. Nah, waktu Allah memberikan hukum Taurat ya kepada bangsa Israel, waktu dia keluar dari Mesir, setelah dia keluar dari Mesir, muncul itu. Tapi tujuannya bukan itu untuk supaya mereka saya bilang supaya saya dasar. Maksudnya gini, Allah mau bangsa yang tadinya tidak ada aturan, yang kacau, yang liar, kita katakan bangsa Israel ini liar, seperti keledai, ya kan? Nah, supaya dia belajar dididik, sama seperti anak kita dari kecil. Kalau kita kasihnya kebebasan terus, dia jadi liar nggak kira-kira? Kira-kira begitu. Jadi Allah mau umatnya mulai mengenal keteraturan, mulai mengenal kebenaran antara yang benar dan yang salah, terang dan gelap. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah supaya orang mulai bertumbuh untuk mulai mengasihi Tuhan. Makanya Yesus bilang, ada satu hukum yang lain. Dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Jadi Yesus datang bukan untuk membatalkan ya, bukan untuk menghapus. Kita tidak mengacukan, maksudnya menyueki ini hukum. Tetapi justru karena hukum ini kita mulai menemukan satu frame, satu gambaran. Oh kira-kira begini saja, kira-kira begini aturannya, kira-kira begini budayanya. Nah berangkat dari situ Allah mulai menuntut kita semua umatnya untuk mulai mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sama seperti anak kita. Kira-kira kalau dia udah dewasa, kita kasih aturan terus, kira-kira dia gimana? Enak juga, betul nggak? Nah kita sebagai orang tua nggak akan nganggap anak kita apa? Bodoh. Kok nggak ngerti-ngerti gitu? Semua mesti by order, semua mesti diatur, disuruh, diperintah. Dia punya understanding tidak grow. Allah mau understanding kita bertumbuh di dalam mengasihi Dia. Bukan hanya sekedar aturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan itu. Makanya di Roma 12 ayat 2 dia bilang, apa dia bilang? Supaya mengenal mana kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Bukan lagi masalah ini boleh atau itu nggak boleh. Dulu masih zamannya saya remaja, kan seru tuh biasa bahasanya remaja tuh isunya apa sih? Boleh pacaran nggak sih? Boleh nggak pacaran? Oh ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Jadi hukum kan? Betul nggak? Jadi akhirnya orang karena dibilang nggak boleh, jadi penasaran, namanya laki-laki bandel lagi, sikat. Bener nggak? Padahal maksudnya bukan masalah boleh nggak bolehnya, tetapi kan ada tujuannya supaya kita belajar mengerti yang benar seperti apa. Hidup di dalam kekudusan, misalnya, bukan masalah nggak boleh. Jadi pengertian orang itu bisa bertumbuh
sewaktu dia mulai mendapati kasih karunia ini. Pengertian orang bertumbuh waktu dia mengerti dan menerima anugerah. Tapi lucunya, perhatikan saya. Orang Kristen, orang percaya sekarang ada yang ekstrim. Mereka tidak menganggap hukum itu lagi berlaku. Mereka bilang kita hidup under grace. Padahal Yesus sendiri bilang saya tidak datang untuk menghilangkan, tapi untuk menggenapi. Jadi mereka, for certain people, menganggap bahwa hukum itu jadi receh, murahan, tidak lagi berlaku, gampang. Padahal apa? Justru karena hukum ini kita mengerti patternnya, karena hukum ini kita mengerti frame-nya, formulanya, dan itu yang membuat kita melangkah untuk mengejar Tuhan, mengerti. Tidak menjadi liar, tidak menjadi abstrak. Amin. Lanjut ya. Oh, it's okay. Coba kita buka di Filipi 2. Menunggu kerusakan bukan pada televisi Anda. Kita buka di Filipi 2. Saya mau kasih gambaran yang lain, bahwa dengan anugerah justru kita bisa fulfill ini hukum. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Sudah? Sudah sampai, katakan amin. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hai, saudara-saudaraku ya, kamu senantiasa taat. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, apa dia bilang? Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerenaannya. Jadi setiap kita yang percaya, yang menerima rohnya, yang ingin melakukan kehendak Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Waktu kita mulai belajar taat pada hukum, dengan pengertian, dari situ munculnya pengertian. Kenapa? Karena kita merasa mampu by grace, dengan anugerah Tuhan. Kita pasti bisa. Dulu orang berpikir tidak mungkin ada orang manusia yang hidup di bumi bisa hidup kudus. Tapi waktu Yesus muncul, dia kasih contoh. Saya manusia, tapi saya tidak berdosa. Ini anugerah. Ini contoh. Yang dulu orang berpikir tidak mungkin, karena firman Tuhan bilang, siapa yang bisa menghadap gunung yang kudus? Orang yang bersih tangan dan murni hatinya, firman Tuhan bilang. Ada. Hati kita penuh dengan kedegilan, firman Tuhan bilang. Penuh dengan dosa. Tapi justru karena Yesus muncul, anugerahnya membuat kita hidup dan bisa hidup di dalam kebenaran seutuhnya. Hidup di dalam kepenuhannya. Jadi yang dulu mustahil, sekarang tidak ada yang mustahil. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Coba colek kanan kiri, baik-baik aja nggak? Saya baru mau mulai soalnya. Engkong ya? Oke. Amin. Jadi justru dengan kita perlu anugerah, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu kasih karunia. Kenapa? Karena dengan kasih karunia ini kita akan merasa aman. Kita akan merasa secure. Karena tanpa kasih karunia ini kita akan stres, frustasi di dalam menjalankan hukum-hukum Tuhan, di dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan. Karena semua nggak mungkin kesannya, terlalu berat. Betul nggak? Terlalu, kita kan manusiawi, kita kan penuh dengan kelemahan. Betul kan, itu muncul semua. Excuse itu betul, itu muncul. Jadi nggak mungkin lah, omong kosong lah. Itu karena orang punya excuse dalam pikiran dia. Itu makanya kenapa? Mereka tidak recognize, mereka tidak mengerti bahwa ada satu hal yang Tuhan berikan sama kita yang disebut dengan
grace, yang disebut dengan anugerah, yang disebut dengan kasih karunia. Bukan untuk menjadi orang gampangan, bukan untuk hidup take it for granted semena-mena, tapi untuk memampukan orang hidup di dalam seluruh kepenuhannya. Saya kasih contoh yang terakhir. Saya akan mengambil Roma 5 ayat 1 sampai 2. Mari kita lihat. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus kita damai. Oke? Oleh kita juga, apa dia bilang? Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh apa? Kepada. Jadi karena iman kita masuk dalam anugerah ini untuk bisa kita hidup di dalam seluruh kepenuhannya. Untuk mentaati semua hukum-hukumnya, bukan take it for granted. Karena ada iman. Dengan iman kita masuk dalam grace ini, dalam anugerah ini, dalam kasih karunia ini. Jadi bisa nggak orang hidup benar? Bisa nggak orang hidup kudus? Bisa nggak orang seperti Kristus? Karena Alkitab mencatat kita harus semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau sebagai hamba Tuhan dan orang yang saya muridkan tidak seperti Kristus, ada yang salah. Entah dia yang salah atau saya yang salah sebagai hamba Tuhan. Karena Kristus yang harus muncul, bukan saya. Amin. Saya terlalu semangat kalau bisa berdoa. Terus lanjut. Haleluya. Amin. Amin. Karena justru ini hadiah dari Tuhan dan membuat kita jadi mampu untuk menghidupi semua aturan-aturannya, semua perintah-perintahnya. Betul nggak? Semua prinsip-prinsipnya. Karena anugerah ini, karena kasih karunia ini membuat kita bisa semakin mengenal Tuhan. Bukan lagi dengan hukum, bukan lagi dengan hukum, bukan lagi dengan aturan, tapi karena hati kita melekat dengan Tuhan. Saya kasih gambaran, saya tutup lagi. Istri saya lagi pulang kampung, terus diantar sama anak istri saya. Udah beli tiket supaya dapat murah kan? Beli tiketnya udah lama, sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Nah, sampai datang hari H, wah besok pulang, tanggal 20 kemarin pulang ke sana. Wah, semua semangat, udah packing lah, whatever semua. Saya masih sibuk kerja. Terus saya tuh nggak ngecek itu jadwal keberangkatan. Terus saya tanya, emang berangkat jam berapa sih? Jam 10 kata. Istri saya pede banget. Yakin? Jam 10. Ya udah oke lah. Nah, gua kan lagi sibuk. Pokoknya tiap hari pulang jam 12, jam 1 baru tidur lah. Nah terus bangun pagi jam kira-kira jam 7 kurang 5 lah. Ya biasa lele, sultan, ya kan. Udah, saya pegang handphone, saya mau ngecek tiket. Saya bilang kan tiketnya gua kopi dulu ya, gua kirim ya. Gak perlu nanti masuk. Ya, masuk gua lihat. Lu bilang jam berapa? Jam 10. Jam 8. Ini baru bangun tidur nih, belum mandi, belum apa-apa. Anak-anak juga masih lele semua. Jam 7 masih di rumah dalam kondisi seperti ini. Di dalam pikiran saya, di dalam pikiran saya, oke, jadi bulan. Liburan kita sama-sama di Jakarta. Istri saya mukanya udah begini. Aduh gimana sih? Aduh gimana sih? Aduh gimana sih? Ya gimana gue? Jam 7. Itu realistis kan? Perjalanannya itu hari Senin dong. Senin pagi. Kira-kira gambarinnya rumah saya di Fatmawati. Hah? Ya kira-kira gitulah. Jadi realistis nggak saya? Istri saya juga semua realistis. Sampai anak saya nggak jadi ya kopi. Ya berdoa aja saya bilang. Tapi nggak tahu something yang
ada satu alat, ada satu sarana yang Tuhan kasih ke kita. Namanya anugerah ini. Namanya kasih karunia ini. Yang melampaui semua hukum. Langsung saya bilang, anugerah, anugerah, anugerah. Wah, sambil saya beres-beres semua. Udah gak usah mandi, berangkat. Saya bilang, wah, gue bawa untuk ngomor gede-gede dong. Anugerah dia minta ampun. Saya bawa turun. Saya bilang, anugerah, anugerah, anugerah. Saya nggak tahu, pokoknya saya ngomong anugerah, anugerah, anugerah. Saya ngeliat bukan istri saya, kasihan terus terang. Dia udah memang udah mau pengen banget pulang gitu. Anugerah, anugerah, anugerah. Saya bilang, anugerah, anugerah, anugerah. Dia lihat saya begitu, istri saya langsung sampai jalan, anugerah, 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 anugerah. Kita nggak pakai mandi, cabut langsung kira-kira sekitar jam 7:30 kurang dikit lah. Dari rumah. Pesawat jam 8. Besok saya sibuk teleponin, pagi-pagi kadang angkat. Ini gimana sih batiknya? Ini nggak bener ini, layanannya nggak bagus wah semua. Saya bilang, stop. Saya bilang sama Lana, berdoa. Mari kita berdoa. Saya bilang, anugerah. Saya bilang, anugerah. Saya bilang, grace, 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 grace. Anugerah. Karena udah tahu nggak mungkin kan? Fakta. Logika kita bilang nggak mungkin. Nyampe bandara 8:30. 5. Saya nyetir udah kayak dilarikan Roh Kudus lagi. 8:30. Sampai di bandara, masuk. Mau cekin, pesawatnya udah pergi, Pak. Oh, pergi. Terus gimana? Bapak ke ini aja, ke apa namanya? Ya, customer service lah, kayak gitu kan. Akhirnya pergi. Saya datang, Pak. Sorry, saya bilang, kita pesawat jam 8. Pesawatnya udah pergi, Pak. Iya, saya tahu. Maksud saya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ya harus, Bapak beli tiket lagi. Oh gitu ya. Terus saya langsung masuk. Ya lihat, tobing. Istri Bapak masuk. Batak kayak ngomong. Woi, gue mundur pelan. Langsung tiket gue kasih dia. Istri saya ngomong bla. Saya kan anugerah. Saya bilang konten sampai saya anak-anak main-main. Wah, anak-anak udah senang, dipikir udah berangkat aja. Anak-anak kan, wah, kembali. Dia nggak tahu kita lagi bertempur. Anugerah. Dia bilang, Pak, Bu, hangus, nggak bisa. Kalau pasaran kami, ya kami ganti. Betul dong. Tapi kan udah salah, bukan dari kami. Hangus, Pak. Istri saya memang mata sejati, tidak pernah mengenal pantang mundur sebelum padam. Dia stay berdiri di situ terus. Saya lihat dari dalam juga kasihan juga. Saya bilang, aduh, saya bilang Tuhan anugerah. Terus saya teringat, memang kita terbiasa kita begitu. Langsung dia bilang, Pak, 90% hangus, 10% bisa diakui. Jadi Bapak tinggal tambah sisanya. Tetap aja mahal. Betul nggak? Tetap aja mahal. Hari pertama, tiket susah. Kedua, mahal. Kira-kira begitu loh faktanya. Nah, istri saya tahu dia lagi coba untuk ya inilah bangkit. Nah, saya di belakang saya berdua saya bilang begini aja. Anugerah. Grace, anugerah. Saya kira kira-kira di dekat kontak situ. And then berturun 50% nggak bisa. 50% Bapak bayar sih kan, tetap aja mahal. Karena satu tiket udah 1,7 kali 3, belum invite. Wah, nggak bisa. Istri saya tetap aja. Ya, saya nggak tahu dia ngomongnya bagaimana. Saya terus aja berdoa. Sampai akhirnya bilang, udah begini aja Bu, kita bantu ya. Setelah Ibu mau nambahin berapa kali. Akhirnya kita berangkat jam 3 sore. Haleluya. Pertama nggak tahu kita ada pesawat apa enggak, dapat tiket apa enggak, harganya mahal apa enggak. Akhirnya ya udah, Obi, mau kasih berapa? Ya terserah. Dia bilang terserah. Ya udah terserah kan. Kasih dulu. Jadi akhirnya kita kasih dia uang 500.000 untuk 3 tiket.
tambahannya doang. Saya bilang, haleluya. Tuhan baik, itulah anugerah. Apa yang tidak mungkin karena hukum, ada sarana yang Tuhan kasih. Namanya anugerah. Namanya kasih karunia. So kalau kita mengerti prinsip ini, kita akan hidup dari satu mujizat ke mujizat yang lain. Kita akan hidup dari satu yang tidak mungkin ke tidak mungkin yang lain. Karena favor, karena anugerah, karena kasih karunia. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Aku tahu aku terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi aku tahu Roh-Mu lebih berkuasa dari apapun juga. Engkau Allah yang membuat firman itu tertato, grafted in their heart, grafted in their spirit, yang membekas dan tidak akan pernah hilang lagi. Karena firman ini akan memerdekakan, yang membuat semakin serupa dan segama dengan Kau. Terima kasih ya Tuhan. Aku lepaskan pengertian ini di dalam nama Yesus. Dan setiap orang percaya katakan amin.